Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1555 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal yang pertama ayat 1. 2 Tawarik pasal yang pertama ayat 1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikannya kekuasaannya luar biasa besarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Salomo menjadi raja Israel. Dan firman Tuhan ini katakan, Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Sampai di situ dulu kita belajar. Saya diberkati dengan kata menjadi kuat. Amin. Ada berapa banyak orang yang setelah di puncak kejayaannya justru jatuh. Kenapa jatuh? Karena tidak kuat. Betul? Ada istilah begini, semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa pohon itu. Kalau kita ada di atas pohon itu, kita harus berpegang yang kuat supaya tidak jatuh. Kalau saudara tidak kuat menghadapi angin yang begitu keras menghantam pohon di mana saudara ada, saudara akan jatuh kalau tidak berpegangan kuat. Betul? Saudara, di media massa selalu kita disajikan berita di mana pejabat-pejabat di negara kita tertangkap tangan karena mencuri uang rakyat. Ya, bahasa kerennya korupsi. Padahal pencuri. Tapi karena kelasnya pejabat, jadi istilahnya lebih keren, korupsi. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan justru ketika mereka ada di puncak kejayaan mereka. Karena tidak kuat, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Raja Salomo yang menjadi Raja Israel. Padahal Salomo masih minim pengalaman, masih sangat-sangat muda, dan dia juga menjadi raja di masa damai. Di masa Raja Salomo tidak ada perang, karena di masa Salomo jadi raja, Israel damai dan menjadi bangsa yang kuat, di mana semua bangsa membawa upeti kepada Raja Salomo. Tetapi menariknya, sekalipun Raja Salomo berada di puncak kejayaannya, dia tidak lemah, justru dia menjadi kuat dan semakin kuat. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat Raja Salomo menjadi kuat? Firman ini katakan, Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Haleluya. Salomo menjadi kuat dan daerah kekuasaannya semakin luas karena Tuhan menyertai Raja Salomo. Haleluya. Saya percaya, siapapun saudara, kalau saudara disertai oleh Tuhan, saudara yang lemah, saudara yang tidak berdaya, saudara yang mungkin dianggap sebelah mata oleh orang, saudara akan menjadi orang yang kuat dan semakin besar kekuasaannya kalau Tuhan yang menyertai saudara. Tetapi kalau saudara tidak disertai Tuhan, seberapa hebat pun saudara, seberapa kaya pun saudara, seberapa pengaruh pun saudara, kekuasaan saudara, saudara akan hancur kalau Tuhan tidak menyertai saudara.
dalam pelayanan, di dunia bisnis, dan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pelayanan kita yang kecil akan jadi besar. Amin. Bisnis yang kecil akan jadi besar. Amin. Dan hidup kita yang tadinya biasa-biasa saja akan jadi luar biasa. Karena Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Sebaliknya, pelayanan yang besar akan berantakan kalau Tuhan tidak lagi menyertai pelayanan tersebut. Begitu juga dengan bisnis saudara akan hancur kalau Tuhan tidak lagi menyertai saudara. Kalau Tuhan sudah jadi nomor 2 saudara, cepat atau lambat bisnismu akan hancur. Dan hidup saudara akan hancur kalau Tuhan tidak lagi menyertai saudara. Berarti kunci utama kesuksesan Raja Salomo adalah penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saul ketika disertai Tuhan, sukses saudara. Amin. Tetapi ketika Tuhan tidak lagi menyertai Raja Saul, apa yang terjadi dengan Israel? Israel terpuruk, dijajah Filistin, dipermalukan Goliat. Ketika Daud menjadi Raja Israel, Tuhan menyertai Raja Daud, sehingga Israel menang dalam setiap peperangan. Amin. Haleluya. Demikian juga dengan Raja Salomo. Tuhan menyertai Salomo sehingga dia semakin kuat dan besar kekuasaannya. Haleluya. Seberapa dari kita mau seperti Raja Salomo? Disertai Tuhan dan diberkati Tuhan dengan kekuasaan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Saya belajar bahwa seseorang yang disertai Tuhan tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya kasih contoh. Waktu seseorang belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya bisnis. Waktu belum punya segalanya, dia tekun, dia rajin ibadah, rajin berdoa, rajin melayani. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, semuanya terpenuhi. Dia mulai lemah, mulai malas, dan tidak lagi bergairah untuk beribadah, berdoa, apalagi melayani Tuhan. Dan akhirnya menjadi domba yang hilang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Raja Salomo. Dia ada di puncak kejayaannya. Dia tidak lemah, justru semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya belajar bahwa kalau Tuhan menyertai kita, tandanya Tuhan akan buat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya? Yang pertama, kuat beribadah. Amin. Raja Salomo kuat dalam beribadah. Dialah yang membangun bait Allah yang fenomenal, agar semua bangsa, khususnya bangsa Israel, dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Raja Salomo memberikan kita pelajaran yang berharga bahwa kalau kita diberkati Tuhan, kita harus tambah kuat beribadah, tambah tekun beribadah kepada Tuhan. Amin. Raja Salomo tahu bahwa salah satu kunci diberkati Tuhan adalah ketika kita dekat dengan sumber berkat itu. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Tuhan? Beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Haleluya. Artinya, ibadah kepada Tuhan itu memberi keuntungan yang besar buat kita. Amin. Sederhana, kalau kita tidak beribadah, itu berarti kita rugi besar. Betul? Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan tubuh Kristus. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang menginginkan supaya saudara jauh dari Tuhan itu hanya satu, iblis. Iblis senang kalau saudara nggak gereja, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman, tidak lagi mau dengarkan firman Tuhan. Iblis senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan semakin giat, semakin tekun, semakin kuat.
melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Haleluya. Yang kedua, saudara, kuat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat firman Tuhan ini terus, saudara akan menemukan di mana Salomo berdoa minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada Raja Salomo lebih dari apa yang dia minta. Amin. Saya menangkap pesan Tuhan ini begini, bahwa Raja Salomo adalah satu pribadi yang kuat berdoa. Amin. Saya belajar bahwa ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan bekerja menjawab semua doa-doa kita. Haleluya. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga jawaban Tuhan buat doa-doa kita. Amin. Ada istilah, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Amin. Mari kita belajar dari Raja Salomo. Dia seorang raja yang tentunya sangat-sangat sibuk. Tetapi dia selalu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Faktanya, semakin sibuk seseorang, semakin sedikit ia berdoa. Tapi Raja Salomo tidak seperti itu. Dia tetap punya waktu untuk berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Raja Salomo yang kuat dalam berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara doakan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Karena pasti Tuhan akan jawab, dan saudara akan menerima semua jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kuat imannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo memiliki tugas yang besar dari Tuhan untuk membangun bait Allah yang kudus di Yerusalem. Salomo harus punya iman yang kuat untuk mengerjakan rencana Tuhan yang luar biasa itu. Saya percaya semua rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah nyatakan apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah bermimpi. Bermimpi itu bisa di saat saudara tidur, dan di saat saudara sadar, saudara seperti dalam tanda kutip menghayal. Terkadang saudara, mimpi atau hayalan kita itu menjadi harapan kita. Karena saya percaya, kalau kita bermimpi, saudara, pasti mimpi yang indah-indah. Menghayal juga pasti seperti itu, semua yang indah. Amin. Saya percaya khayalan adalah gambaran atau rencana Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada kita tentang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Makanya semua orang yang sukses berawal dari menghayal, memiliki mimpi. Akhirnya menjadi satu harapan yang dia yakini. Untuk mewujudkan mimpi atau hayalan saudara menjadi nyata, saudara butuh iman yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hayalan atau mimpi yang saudara lihat, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Hanya orang yang kuat imannya yang dapat meraih semua mimpi-mimpinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa kalau Tuhan menyertai kita, tandanya Tuhan akan buat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya? Kuat beribadah, kuat berdoa, kuat imannya. Amin. Haleluya. Sebaliknya, tanda Tuhan tidak lagi menyertai kita, kita semakin lemah. Dan akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Tandanya, orang yang tidak lagi mendapat penyertaan Tuhan, dia tidak lagi beribadah. Sudah malas beribadah. Dan yang kedua, tidak lagi berdoa. Dan yang ketiga, tidak lagi punya iman. Itu tanda Tuhan tidak lagi menyertai dia. Tanda Tuhan menyertai kita, kita kuat berdoa, kita kuat beribadah, kita kuat imannya. Pastikan saudara adalah orang-orang yang disertai Tuhan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat beribadah, kuat berdoa,
kuat imannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, sehingga kami semakin hari semakin kuat beribadah, semakin kuat berdoa, semakin kuat iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berkati semua pendengar, berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, mereka yang sudah berumah tangga mereka diberkati, rumah tangga yang saat ini sedang mengalami satu pergumulan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat semua pendengar sehingga rumah tangga mereka tetap utuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Allah dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.